Rahayu, rahayu, rahayu. Salam kebajikan. Semoga kita semua berbahagia dan terlepas dari segala penderitaan. Pertama saya sampaikan dulu pada teman-teman ya. Saya perkenalkan, saya Mbah Godril ingin menjawab pertanyaan teman-teman yang selama ini dipertanyakan lewat WA saya ya. Ini sekarang saya jabarkan menurut versi saya, menurut pengetahuan saya, menurut pemahaman saya tentang sosok Tuhan yang dipertanyakan kepada saya. Jadi begini, Tuhan itu kalau menurut teman-teman pada umumnya ya, Tuhan itu maha menghakimi, Tuhan itu maha mengadab, Tuhan itu maha pemberi, memberi bantuan dan lain sebagainya itu ya. Tidak, menurut saya tidak. Karena menurut versi saya ini, semua berkaitan dengan alam itu termasuk hukumnya juga hukum alam. Teman-teman spiritual itu mengatakan hukum karma ya, itu yang benar itu. Jadi kalau Tuhan itu dianggap teman-teman itu seperti itu, maha memberi, maha mengadab, menghakimi dan lain sebagainya, itu maha menolong, itu menurut saya Tuhan itu egois sekali. Masa sih Tuhan itu egois? Tidak teman-teman, tidak. Jadi gini ya, katanya ini ya, menurut versi saya dulu, saya seorang muslim dulu, Tuhan itu, Allah itu wujud, kidam, bakok dan lain sebagainya. Wujud itu kan harus ada dan terlihat, dan kita harus tahu, dan kita harus merasakan. Tuh wujud itu karena wujud itu ada, tunggal. Kidam itu terdahulu, sebelum manusia itu diciptakan dengan alam semesta ini sudah ada dulu, itu namanya kidam. Dan bakok itu selamanya ada, selamanya sudah. Makanya menurut versi saya, yang disebut teman-teman itu Tuhan, menurut versi spiritual itu konsepnya pada hukum karma yang benar tuh. Jadi sistem tabur tuai. Kalau yang kita taburkan itu buah semangka, ya pasti akan berbuah semangka juga. Walaupun kita doakan dengan ribuan umat, kita doakan tanaman kita itu semangka, kita doakan menjadi berbuah padi, tidak akan bisa. Karena konsepnya itu tidak tepat. Jadi menurut saya itu ya, pengertian saya ya, yang baik-baik itu diambil, disimpan, yang nggak cocok teman-teman tidak usah dipakai, tidak usah menghujat, tidak usah berdebat, karena Tuhan tidak perlu kita debatkan, toh hasilnya juga nol. Jadi gini teman-teman, kalau kita mengikuti versi teman-teman pada umumnya, Tuhan itu seperti yang dikatakan teman-teman itu, suka menolong, suka mengadab, suka menghakimi, itu saya simpulkan, saya ambil keputusan menurut versi saya tidak seperti itu. Yang jelas konsepnya itu hukum karma, hukum alam ya, tabur tuai.
Untuk itu mari kita merenung di dalam diri sendiri, kembali ke jati diri masing-masing untuk tidak mudah terpengaruh pada ajaran-ajaran luar ya. Di situ yang sebenarnya orang mancanegara itu ingin ke Indonesia itu ingin menguasai Indonesia. Karena apa? Indonesia itu adalah surga. Segalanya ada. Tidak ada yang tidak ada. Beda dengan negara luar negeri ya, di luar Indonesia. Contohnya di negara Timur Tengah itu yang ada ya hanya cuma pasir, bebatuan dan lain sebagainya. Bahkan hutan pun jarang. Kalau di Indonesia ini full. Binatangnya aja mulai dari tengu sampai yang besar gajah, harimau dan lain sebagainya itu ada. Bebatuannya mulai dari batu emas, inten, berlian dan lain sebagainya itu ada. Sumber dayanya itu sangat luas dan sangat kaya raya. Jadi kita harus mampu mempertahankan budaya kita, adat kita. Yang Dayak ya kita rawat, budayanya Dayak. Yang Irian kita jaga, kita rawat. Yang Jawa ya monggo kita rawat Jawa. Kita kembalikan lagi ke zaman leluhur kita, yaitu leluhur yang selama ini berjuang mempertemukan alam yang ada di Indonesia ini, di Nusantara ini, agar kita mengerti tentang kehidupan yang sebenarnya. Nanti kalau kita selalu mendebatkan Tuhan terus-menerus, itu kita akan membawa kita itu dalam dunia ketidaksadaran. Intinya pada hakikatnya kita harus kembali sadar pada diri sendiri. Marilah kita lakukan perbuatan kebajikan, kembali ke ajaran leluhur, yaitu ajaran budi pekerti. Siapapun yang akan menanam kebaikan juga akan menuai kebaikan. Jadi disinilah letak hukum karma, hukum tabur tuai. Siapa yang berbuat baik akan menghasilkan kebaikan, yang berbuat jahat juga akan menghasilkan kejahatan juga. Inilah konsep hukum karma ya. Jadi tidak usah kita meributkan tentang itu Tuhan, Allah, saya Widi dan lain sebagainya. Sudah itu biar dimengerti masing-masing pihak. Boleh, saya tidak menyalahkan, namun saya menjabarkan dengan konsep yang sebenarnya. Jadi kebenaran itu mutlak diterima alam semesta, bukan pembenaran menurut versi kelompok maupun golongan. Sampai sini dulu penjelasan saya. Nanti kita sambung di episode berikutnya. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Semoga kita semua berbahagia dan terlepas dari segala penderitaan. Salam waras.